Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Ada sistem politik liberalisme. Gagasan utama dari politik liberalisme berfokus pada penghargaan atas kebebasan hak dan hak individu. Dalam hal ini, kebebasan serta hak individu yang dimaksud terus berkembang seiring dengan pergeseran nilai-nilai sosial. Yang kedua, ada sistem politik fasisme. Sistem ini adalah sebuah gagasan akan kondisi masyarakat yang dipimpin oleh kekuasaan tunggal berbasis militer yang menolak adanya kaum oposisi dalam pemerintahannya. Yang ketiga, ada sistem politik komunisme. Komunisme bisa dikatakan sebagai bentuk kondisi masyarakat yang anarkis, yang tidak lagi membutuhkan figur pemimpin, tidak membutuhkan negara sebagai lembaga kewenangan vertikal. Dalam sistem politik ini akan tercipta masyarakat yang setara, tidak ada lagi kelas sosial, tidak ada lagi kepemilikan pribadi, tidak ada sektor swasta, tidak ada negara, tidak ada konsep uang, tidak ada pasar, tidak ada perdagangan. Semua orang akan mengerjakan apa yang mereka inginkan, serta memenuhi kebutuhan satu sama lain secara sukarela. Yang keempat, ada sistem politik monarki. Monarki atau yang disebut juga sebagai pemerintahan dalam sistem kerajaan. Berarti, sudah jelas yang memimpin sebuah negara monarki adalah seorang raja. Raja akan memimpin sepanjang hayatnya, berbeda dengan presiden yang memiliki waktu yang terbatas untuk memimpin. Sistem pemerintahan monarki terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sistem pemerintahan monarki absolut, monarki parlementer, dan monarki konstitusional. Kendali pemerintahan biasanya diserahkan kepada satu partai politik dan biasanya dipimpin oleh seorang diktator. Dalam sistem pemerintahan ini, hak individu boleh dikatakan tidak ada. Yang keenam, ada sistem politik oligarki. Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan, serta kekuatan militer. Yang ketujuh, ada sistem politik demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Kata demokratia diambil dari 2 kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Artinya, demokrasi adalah bentuk pemerintah yang berdasarkan kekuatan rakyat. Semua warga negara dalam negara ini memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Berarti sistem politik ini berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, mempunyai komponen-komponen. Yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. Yang kelima, adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Struktur politik adalah keseluruhan bagian yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi dan tugas tertentu. Struktur fungsional sistem politik ada 2. Yang pertama, ada fungsi input yang terdiri dari yang pertama, sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Yang kedua, ada artikulasi kepentingan. Yang ketiga, agresi kepentingan. Dan yang keempat, ada komunikasi politik. Kemudian ada fungsi output. Yang pertama, pembuatan kebijakan. Yang kedua, penerapan kebijakan.
Dan yang ketiga, penghakiman kebijakan. Struktur politik di Indonesia. Yang pertama, sistem politik demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Yang keempat, di dalam lembaga perwakilan selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pertama, dengan memahami sistem politik, kita dapat memahami gejolak politik yang sedang dialami oleh suatu bangsa atau oleh bangsa kita sendiri. Yang kedua, dengan memahami sistem politik, kita dapat memberikan opini-opini untuk negara kita. Namun, perlu diketahui bahwa opini yang dilontarkan harusnya sesuai dan tidak untuk menjatuhkan pihak lain. Yang ketiga, dengan memahami sistem politik, kita dapat berpartisipasi dan aktif dalam politik.